17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kelas balita. Apa kabar kelas kecil? Shalom kelas remaja, kelas tanggung. Pada pagi hari ini kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita. Adik-adik, untuk memperingati, untuk biar lebih semangat, mari kita bernyanyi Hari Merdeka. Musik. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, doa pembukaannya kita akan dibawakan oleh Agape Barus. Mari kita berdoa. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Agape Negwita Barus dari kelas balita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati supaya jelas dan kami bisa mendengarnya. Amin. Dadah. Hai teman-teman, nama aku terus menulis kependekan Mamalung. Aku dari kelas balita mau membacakan firman Tuhan. Jevanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Salam teman-teman, nama saya Jorenta dari kelas remaja. Saya akan membacakan ayat yang diambil dari Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Merdeka, merdeka. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.
Jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di dalam ibadah hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020. Kenapa sih Abang Dion bawa bendera merah putih? Adik-adik, besok tanggal 17, 75 tahun yang lalu kita sudah menyatakan diri merdeka. 17 Agustus tahun 1945, 75 tahun yang lalu kita sudah bebas dari penjajah. Penjajah, Bang. Kalau dijajah itu seperti apa sih, Bang? Kalau dijajah itu adik-adik, kita itu setiap hari biarpun kita punya yang namanya alam yang kaya raya, banyak tanam-tanaman, banyak pohon-pohonan, hasil pertanian, hasil mineral, minyak bumi. Ketika orang tua kita dahulu itu bangun pagi-pagi ke ladang, ke sawah, bertani, berladang, pulang sampai sore. Tetapi ketika waktunya panen tiba, hasil pertanian atau ladang itu tidak bisa dinikmati oleh orang tua kita dahulu. Hasilnya kemana, Bang? Diberikan kepada orang yang menjajah kita. Apakah mereka membayar? Tentu tidak. Mereka merampas begitu saja hasil dari kerja keras keringat kita sendiri. Mereka itu dahulu bangsa Belanda. Bangsa Belanda menjajah kita 350 tahun adik-adik. Kemudian bangsa Jepang menjajah kita 3,5 tahun. Adik-adik bisa bayangkan betapa susah menderitanya keadaan orang-orang tua kita dahulu. Sampai apa? Sampai ada orang-orang yang gagah berani. Mereka melawan penjajah-penjajah. Untuk apa? Supaya bisa merdeka, menentukan pilihan sendiri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita. Di Sumatera Utara ada Pangeran Sisingamaraja, kemudian ada Imam Bonjol, kemudian di Jawa ada Diponegoro, kemudian di Maluku ada Patimura, dan masih banyak lagi. Kemudian kita tentu tahu pahlawan nasional Soekarno dan Hatta, dan masih banyak yang lain. Kenapa ya mereka bisa merdeka? Apakah karena persenjataan yang kita punya waktu itu? Oh tidak adik-adik. Waktu itu kita hanya punya bambu runcing. Kita hanya punya senjata-senjata tradisional. Sementara penjajah-penjajah kita punya senjata yang canggih. Mereka punya senapan-senapan yang bisa menembak dari jauh. Terus bagaimana caranya kita bisa merdeka, Bang? Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan kepada pendahulu-pendahulu kita. Mereka berjuang, Tuhan menyertai. Nah, adik-adik, semestinya lah kita sebagai anak-anak
Indonesia berterima kasih atas jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur di medan perang demi supaya kita bisa merdeka. Semestinya lah kita bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi kemerdekaan yang sudah tersedia. Bagaimana caranya? Kita belajar sungguh-sungguh. Kita mengetahui, menggali lebih dalam lagi pengetahuan teknologi. Semakin kita tahu apa yang baru dalam menghadapi kesulitan ekonomi, dalam menghadapi sakit penyakit, kita bisa menemukan banyak hal yang baru. Kemudian apa Bang? Dengan cara seperti itulah kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Dengan cara seperti itulah kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan kepada kita. Apalagi kita anak Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti memberkati pikiran kita. Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan. Asal kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh menggunakannya untuk kebaikan semua orang. Nah adik-adik, hari ini kita mau melihat selain daripada perjuangan dari bangsa Indonesia, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita yang kita baca hari ini di dalam Zefanya, demikian juga di dalam Wahyu. Di sini diceritakan tentang perjuangan bangsa Israel ketika menghadapi penjajah-penjajah mereka pada waktu itu. Mereka bisa menang bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan. Adik-adik tentu ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Daud yang masih muda, Daud yang kecil, Daud yang punya sedikit pengalaman di dalam berperang, berhadapan dengan seorang Goliat yang besar. Tetapi Daud bisa menang bukan karena kehebatannya, tetapi karena ada pahlawan yang bersama dengan dia, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini adalah andalkanlah Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan dalam hal sekecil apapun yang kita lakukan, maka kita akan menang. Karena apa? Karena Tuhan adalah pahlawan kita. Adik-adik, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, apa yang berhak kita terima adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karena ada satu pahlawan, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kita bagaimana kita hidup berkenan kepadanya, yang sudah menderita di salib untuk menebus dosa kita. Karena itulah kita menang. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi adik-adik, jangan takut, jangan gentar ketika kita menghadapi penyakit corona ini. Andalkan Tuhan. Ketika kamu belajar, ketika kamu bermain, ketika kamu bersama dengan keluargamu, ketika kamu menghadapi sakit penyakit, tetap andalkan Tuhan. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Dengan Tuhan bersama dengan kita, Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah pahlawan kita, dan pasti kita menang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dalam rangka kita memperingati 17 Agustus, adik-adikku semua, adik-adik kami semua, seperti biasa akan ada ayat hafalan untuk minggu depan. Tetapi sesudah ayat hafalan nanti kami minta adik-adik untuk membuat yel-yel yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti akan kami ambil satu orang per kelas yang terbaik. Jadi merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkaulah pahlawan kami.
karena Engkaulah kami menjadi pemenang. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengandalkan Engkau. Ajar kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan, tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi bersyukur atas kemerdekaan kami dari dosa-dosa, dari maut, Tuhan. Ajari kami selalu bersyukur, mencari Tuhan di dalam doa kami, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam Alkitab kami. Ajari kami Tuhan bersyukur dengan mengasihi orang tua kami, mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia di dalam 75 tahun kemerdekaannya, supaya bangsa Indonesia boleh diselamatkan, supaya bangsa Indonesia boleh dipulihkan, bangsa Indonesia boleh sembuh dari sakit penyakit corona ini. Demikian juga seluruh dunia, Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Kembali lagi dengan Bang Arthur. Adik-adik sekarang siapkan uang persembahannya. Untuk persembahannya kita angkat pujian Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, yang mustahil bagi Dia. Oke adik-adik, sekarang kita akan mau berdoa untuk persembahan kita yang dibawakan oleh teman kita, Lexi Saragi. Halo teman-teman, nama saya Lexi. Saya dari kelas balita. Hari ini saya membawa doa persembahan. mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. Teman-teman minggu Olivia Kalista berusaha milih. Saya dari kelas balita. Saya akan membacakan ayat hafalan. Diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Halo teman-teman. Amsal 17 ayat 6. Mahkota adalah anak anak-anak ialah anak cucu dan kehormatan nenek moyang mereka. Terima kasih. Dah. Amsal 17 ayat 6.
Mahkota orang-orang tua adalah cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. mahkota Orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Firman Tuhan. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Amin. hafalan Amsal 17 ayat 6. Mahkota Orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Hafalannya dari Amsal 17 ayat 6. mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Amsal 17 ayat 6. mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota Orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota Orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak dan Cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Shalom semuanya. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak Cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota Adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kembali lagi dengan Bang Arthur, adik-adik. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita,
Abang punya satu pengumuman nih. Kalian suruh buat ayat hafalan dengan atribut merah putih, dilanjut dengan yel-yel atau ucapan ulang tahun Republik Indonesia. Nah, juara itu dipilih per orang dan per kelas. Nah, hadiah nunggu ya. Nah, untuk itu mari kita angkat lagu pujian Bagimu Negeri. Musik. Selamat hari Minggu adik-adik.